Oke, aku ada pertanyaan nih. Gini, uang yang kita punya tuh sebenarnya punya siapa? Ya, singkatnya sih emang punya negara ya. BTW, supaya kalian lebih nyambung sama video ini, kalian boleh banget nonton part satunya dulu. Mantap. Pertama-tama aku mengeluarkan pernyataan yang cukup berbeda. Uang bank itu sama dengan ngutang ke kita, uang kita itu sama dengan utang ke negara, dan uang negara itu sama dengan utang ke bank sentral. Nah, lo bingung kok bisa kayak gitu? Sini tak jelasin. Pertama, uang bank sama dengan utang ke kita. Karena sistem fractional reserve banking, uang kita yang di dalam bank itu sebenarnya nggak bener-bener di sana. Mereka cuma nyimpen sebagian kecil dan sisanya diputer buat ngasih pinjaman ke orang-orang lain. Mereka narik bunga kecil ke kita, tapi juga narik bunga yang besar ke para peminjam yang minjem duit. Lah, hubungannya apa? Oke, hubungannya tuh karena secara gak langsung bank berarti make duit kita buat biaya operasional mereka atau OPEX mereka tuh untuk nyari duit. Makanya di neraca bank tuh simpanan nasabah dicatat sebagai utang. Kalau kita naruh duit di bank tuh kita dapat bunga kan. Nah, bunga ini tuh untuk menjalankan beberapa alasan. Pertama, untuk kebijakan moneter. Kedua, supaya kita tertarik buat naruh duit kita tuh buat mereka puter nyari cuan kan dari duit kita. Terus ketiga, ya karena mereka secara gak langsung minjem ke kita tuh, ngutang ke kita, ya mereka emang harus bayar bunga dong. Tanda kutip harus ya. Ya walau bunga yang dikasih ke kita bisa jadi lebih kecil dari fee admin mereka. Nanti tuh yang debitur ini dikasih bunga lebih gede dari bank. Jadi para debitur kan minjem nih, nah mereka dikasih bunga katakanlah 10%. Nah, tapi kan aslinya itu pakai uang kita tuh bank itu kayak secara gak langsung minjem duit ke kita nih akhirnya dibayar bunga 2%. Nah, selisih 8%-nya itu yang jadi cuan buat si pihak bank. Kedua, uang kita itu sama dengan utang kita ke negara. Bahkan kalau kita gak secara langsung minjem duit ke negara, kita itu tetap berhutang ke negara secara struktural. Karena supaya uang itu beredar di dalam sistem, negara itu harus ngutang ke bank sentral. Jadi uang yang beredar termasuk uang yang kita pegang tuh, itu awal mulanya ya lahir dari negara ngutang ke bank sentral. Lahir dari utang tuh. Kalian secara gak sadar itu nikmati uang hasil bank sentral ngutangi negara. Riba. Bisa dari subsidi, bisa dari fasilitas umum, atau bahkan hampir semua hal-hal yang kita konsumsi. Hampir semua, apapun itu. Ketiga dan yang terakhir, uang negara itu sama dengan utang ke bank sentral. Uang baru lahir saat negara tuh jual obligasi ke bank sentral. Negara dapat duit tapi harus bayar bunga ke bank sentral. Gampangnya, negara tuh ngutang ke bank sentral buat nyetak dan ngedarin uang. Nah, setelah uang diedarkan buat gaji ASN, proyek, subsidi, dan segala macem, kita pun menanggung bunga yang dikenakan bank sentral ke negara dengan membayar pajak yang lebih tinggi. Bisa jadi sebenarnya kita gak perlu bayar pajak setinggi sekarang kalau kita gak perlu bantu nutup bunga ke bank sentral. Tinggal bayar buat capex-opex negara tuh. Ini penting. Kalian harus tahu kalau sistem sekarang tuh sebenarnya gali lubang tutup lubang. Anggaplah kalau negara ini ngutang 2T ke bank sentral buat diedarin dan segala macem. Terus bank sentral tuh ngasih bunga katakanlah 10%. Ntar diketik tuh muncul uang kita yang diedarin di layar, atau bisa jadi dicetak jadi kertas. Tapi masalahnya, cara yang ngebayar 200M sebagai bunga 10% dari 2T tadi gimana? Kan uang yang beredar cuma 2 triliun tuh yang tadi minjem di awal-awal. Tapi kalau udah kena bunga 10%, 200 miliarnya dari mana? Uang yang beredar cuma 2T. Bisa tuh emang kalau dari surplus neraca perdagangan produktivitas kita meningkat. Cuma umumnya yang sering terjadi adalah yang cara kedua ini. Cetak lagi uangnya, terbitin obligasi tuh ke bank sentral. Gali lubang nutup lubang kan, nanti bunganya dari bunga itu bakal cetak lagi
obligasi, bunganya lagi bakal ya ngutang lagi gitu terus. Itu tuh sampai M2 money supply-nya meleduk 2. Basically hampir semua uang tuh ya sekarang tuh dari utang, kecuali kalau dari uang-uang zaman dulu yang masih beredar sampai sekarang, yang masih zamannya Adam Smith tuh yang masih pakai emas, maksudnya berbasis emas. Makanya dalam jangka panjang itu utang-utang negara itu selalu semakin bertambah karena basisnya atau fundamentalnya cuma berasal dari kepercayaan dan utang tadi itu. Kecuali kalau ntar udah terjadi revolusi Bitcoin, kripto, blockchain segala macam ya, atau berbagai revolusi lainnya yang nggak bisa ketebak. Jadi kalau ditanya uang yang kita pegang sebenarnya milik siapa, jawab aja milik kreditur. Gilanya lagi, kalau semua orang itu lunas utangnya, malah uang itu hilang dari sistem. Nanti yang ini aku bahas di part selanjutnya. Menurut kalian, uang yang berasal dari utang tuh sebenarnya masih bisa dibilang bersih ke? Satu top piece, 2 top ini.